kesimpulan emas yang berikutnya adalah lindung nilai, hedging. Contoh, tahun 90, saat itu saya masih bekerja. Saya ditawari asuransi pendidikan. Salesnya datang saya, Pak ambil asuransi ini Pak, bagus Pak, nanti Bapak kalau anak Bapak sekolah itu, nanti Bapak nggak usah mikirin lagi biaya sekolahnya. Nanti katanya di tahun 2015, kalau saya ambil asuransi pendidikan itu, saya akan dapat uang 175 juta. Nanti kan Bapak kalau anak Bapak mau masuk kuliah, Bapak nggak usah pusing-pusing lagi mikirin biaya kuliahnya. Oke, coba sekarang 175 juta cukup gak buat biaya kuliah anak? Gak cukup. Masuk kedokteran saja minimal 250 juta. Cuma waktu itu kan saya belum ngerti emas. Nah karena saya ditawarin terus, didesak, ayo Pak ambil ini bagus programnya. Akhirnya saya ambil. Saya ingin tekankan bahwa tidak ada yang salah dengan asuransi. Ya, nanti saya jelaskan kenapa. Yang salah saya. Kenapa? Karena waktu itu saya sedang pegang uang 25 juta. Saya bilang sama dia, nih saya lagi punya uang nih 25 juta. Saya apain ya? Dia bilang ini, udah Pak, uang itu masukin aja ke asuransi. Premi Bapak di top up. Nanti saya kasih diskon besar, dia bilang. Nah, dihitungin sama dia. Memang, sahabat kebun emas kalian, kalau saya bayar premi tiap bulan, dibandingkan saya bayar 25 juta terus di top up, saya nggak perlu bayar premi lagi. Tahu-tahu tahun 2015 saya terima 175 juta. Itu jauh lebih murah. Akhirnya ya udah, uang 25 juta ini saya store. Dulu kan belum ngerti emas. Sekarang ya, ketika saya udah mulai ngerti emas, saya paling benci lihat polis ini. Kenapa? Bayangin aja ya, tahun 90 harga emas itu ternyata 23.000 per gram. Artinya apa? Kalau saya punya uang 25 juta, minimal saya bisa beli emas 1 kilogram emas. Tahun 90. Kalau hari ini tahun 2012, saya punya 1 kilogram emas, itu artinya sama dengan saya punya uang minimal 550 juta. Tahun 2012 ini belum 2015. Cukup gak kira-kira buat biaya sekolah atau kuliah anak saya? Lebih dari cukup. Masih sisa bisa beli Xenia tuh buat kuliahnya. Jadi luar biasa sekali. Tapi waktu itu ya saya belum ngerti ya. Akhirnya ya saya terusin, orang nanggung tinggal 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tidak ada yang salah dengan asuransi. Ingat, asuransi itu manajemen resiko. Kalau Anda bayar premi setiap bulan, dicicil, tidak di top up, bayar premi tiap bulan, terjadi resiko dengan diri Anda, maka yang nerusin bayar premi itu asuransi. Nah, itulah fungsinya asuransi, manajemen resiko. Jadi rugi sebetulnya ngetop up asuransi, karena akhirnya kita tidak di cover lagi resiko itu, karena dia udah dapat uang duluan di depan. Yang kedua, ingat sekali lagi bahwa asuransi itu manajemen resiko. Jadi wajib beli asuransi itu, wajib. Tapi belilah asuransi untuk cover resiko, bukan untuk investasi pendidikan, bukan. Kalau untuk pendidikan, menurut saya jauh lebih bermanfaat kalau pakai emas. Oke, ini kita ambil contoh-contoh yang saya alamin saja. Gini, tahun 2007, anak saya yang paling besar itu masuk SMP di Bogor sana, Bina Insani. Jadi di sekolahnya anak saya itu dari mulai TK sampai SMA ada. Nah, ketika saya mau masukin anak saya SMP, ketemu teman, kebetulan teman saya ini kepala sekolah SMA di sana. Nah, kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Nah, waktu ngobrol-ngobrol itu iseng saya nanya, kalau masukin anak sekolah sekarang itu tahun 2007 ke sini, ke Bina Insani, berapa biayanya? Ya, teman saya bilang masuk sekolah SMA di sini sekarang ya butuh biaya sekitar 10 sampai 11 juta, dia bilang gitu.
Nah, kebetulan saat itu saya sedang pegang uang 10 jutaan, sekitar segitulah. Saya bilang kan sama Menteri Keuangan saya, maksudnya istri gitu. Bu, nih aku lagi punya uang nih 10 juta. Tolong uang ini disimpan untuk masuk sekolah anak kita nanti masuk SMA. Karena kebetulan waktu itu saya sudah tidak bekerja, jadi pengusaha. Jadi kalau ada uang tuh harus betul-betul di safety-kan gitu ya. Udahlah, masukin aja tuh deposito. Nggak usah diambil bunganya, biarkan bunga berbunga. Untuk sekolah anak kita nanti masuk SMA, saya bilang gitu. Karena pada saat itu, biaya masuk SMA ke Bina Insani waktu itu 10 juta. Nanti ayah tinggal nambahin kurangnya. Kita nih yakin kurang gitu nanti, ya kan? Istri saya cerdas. Dia bilang begini, ya kenapa uang yang 10 juta itu nggak kamu belikan emas aja? Oh iya, saya bilang bener. Saat itu harga emas sekitar 200.000 per gram. Jadi uang 10 juta ini saat itu saya bisa membeli 50 gram emas saat itu. Simpan tuh di SDB. Tahu SDB? Safe Deposit Box. Sewa murah di bank. Cuma saya tuh di Bandung kena cuma 350.000 setahun, 1 tahun. Safe Deposit Box. Dan tidak hanya untuk menyimpan emas, bisa menyimpan sertifikat, ijazah dan sebagainya. Ya, ada juga istilah SDB, simpan di bini. 50 gram saya simpan. Karena semua emas saya yang nyimpan istri saya kadang-kadang sudah lupa gitu kalau saya pernah beli emas untuk sekolah anak saya SMA. Tahun 2010, bulan Juni, saya ingat tuh, Juni 2010. Anak saya yang paling besar ini masuk SMA. Memang dia masuk SMA-nya di Bandung, di Taruna Bakti. Ya, Taruna Bakti sama Bina Insani satu level lah dari sisi biaya dan sebagainya. Istri saya bilang, tuh udah keterima anak kamu tuh masuk SMA. Saya nanya kan sama dia, berapa biaya yang dibutuhkannya? Istri saya bilang, ya kamu siapinlah sekitar 15-16 juta rupiah. Nah, saya ngelamun gitu kan. Ngelamun dalam pengertian, wah duitnya dari mana gitu. Istri saya nyeletuk, kamu gak inget ya? Kamu pernah beli emas untuk sekolah anak kita SMA. Oh iya, saya bilang. Coba lihat. Kebetulan istri saya kan kalau dia nyimpan di safe deposit itu dicatat semua yang ada di safe deposit. Di situ ada tuh tulisannya 50 gram emas untuk sekolah Laras. Laras Tanti itu anak saya. Anda tahu berapa harga emas 50 gram bulan Juni 2010? Itu harganya 16 sampai 17,5 juta kurang lebih. Coba. Masih cukup untuk membiayai anak saya masuk SMA. Ini luar biasa cerita sahabat kebun emas kalian. Ini real saya alamin sendiri. Jadi emas yang 50 gram itu ternyata 3 tahun kemudian masih cukup untuk membiayai anak saya masuk SMA. Coba kalau seandainya uang 10 juta itu saya depositokan, bunga berbunga, nggak nyampe, saya udah hitung cuma nyampe 13 juta. Itu pun tanpa dipotong pajak. Nah, cerita ini berkembang akhirnya. Jadi menginspirasi saya cerita tentang masuk anak saya sekolah ini. Sekarang 2012, 50 gram emas, Anda tahu berapa harganya? Itu sekitar 25-26 juta rupiah, 50 gram itu. Coba Anda tanya, masuk sekolah di Taruna Bakti sekarang berapa? Itu 22-23 juta. Masuk Taruna Bakti. Ini luar biasa sekali sahabat kebun emas kalian. Ini menginspirasi saya banyak hal tentang emas, cerita ini. Dan saya ikut kata ibu saya, jangan pernah kau jual emasnya. 50 gram emas itu saya gade ke Bank Syariah. Uang gadenya baru dipakai buat bayar anak saya masuk sekolah. Kemudian emas itu saya cicil. Tahun 2012 kemarin bulan April, emas yang 50 gram ini lunas. Anak saya yang kedua masuk SMP. Jadi emas ini sudah bisa membiayai 2 anak saya masuk sekolah. Dan tidak saya jual juga, saya gadai lagi. Uang gadainya buat masuk sekolah anak saya yang kedua. Nanti emas itu saya cicil lagi untuk adiknya lagi. Ya, nanti detailnya saya jelaskan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan kepada sahabat kebun emas kalian bahwa ini cerita menginspirasi saya luar biasa sekali. Jadi, dari cerita tadi, saya punya kesimpulan berikutnya.
bahwa emas bisa dijadikan alat ukur. Jadi mengukur biaya di masa yang akan datang menggunakan emas itu sederhana dan simpel. Contoh begini, saya punya anak 5 tahun lagi mau masuk perguruan tinggi, mau masuk kuliah 5 tahun yang akan datang. Oke, coba Anda bisa nggak mengukur berapa biaya masuk perguruan tinggi 5 tahun yang akan datang? Buka Excel, hitung net present value, net future value. Wah, pusing. Kalau sama emas simple, gampang. Sekarang kan tahun 2012 nih, 5 tahun lagi berarti tahun 2017 anak saya mau masuk perguruan tinggi. Kalau sama emas simple, datangin aja perguruan tinggi yang Anda mau sekarang. Misalnya anak saya mau kuliahnya di Unpar gitu, ya datang aja tahun 2012 sekarang ke Unpar. Berapa biaya masuk Unpar tahun 2012? Misalnya biaya masuk Unpar tahun 2012 itu 100 juta. Misal ya, contoh. Pulang dari Unpar, nanya berapa biaya masuk Unpar tahun 2012, mampir ke toko emas. Tanya, berapa harga emas sekarang? Misalnya, ini contoh ya biar gampang hitung aja. Misalnya harga emas tahun 2012 itu 500.000 per gram. Berarti 100 juta kalau diukur sama emas itu besarannya sekitar 200 gram emas. Nah, cari 200 gram emas. Jangan nyari uang 100 juta. Kalau Anda bisa nabung emas, kemudian emas Anda dapat 200 gram, maka mau tahun 2017, 5 tahun yang akan datang, mau tahun 2020, mau 10 tahun, mau 20 tahun yang akan datang, emas yang 200 gram itu masih cukup untuk membiayai anak Anda masuk Unpar. Saya jamin, udah saya cobain. Jadi jangan nabung 100 juta, karena begitu tabungan Anda 100 juta, uang itu udah tidak akan cukup untuk biaya masuk perguruan tinggi. Tapi nabung emas 200 gram. Cari emas 200 gram. Jadi mengukur biaya di masa yang akan datang dengan emas itu simple, gampang. Cuma masalahnya adalah bagaimana caranya bisa dapat emas 200 gram itu sekarang, bukan tahun depan, bukan 2 tahun yang akan datang. Kalau dulu caranya macam-macam, sahabat kebun emas kalian. Ada pakai cara beli gadai, kemudian dicicil. Kalau sekarang kan banyak tuh cicilan-cicilan emas. Ambil pakai cicilan emas. Ada pertanyaan, Pak, apa emang untung kalau pakai cicilan emas? Gini, sahabat kebun emas kalian. Dengan menggunakan konsep cicilan emas, sebetulnya kita itu membeli emas di harga hari ini kan? Memang kita beli, misalkan harga emas hari ini berapa? 100 juta, 200 gram. Oke, deal. Saya ambil emas 200 gram hari ini dengan harga 100 juta. Nah, DP-nya misalkan 20%. Berarti Anda bayar DP itu 20 juta. Hutang Anda 80 juta. Tapi Anda udah punya emas, walaupun emasnya masih disimpan di bank. Cicil tuh 3 tahun atau 5 tahun. Kan ada sekarang cicilan emas sampai 3 tahun 5 tahun. Dengan begitu Anda membeli harga emas dengan harga hari ini. Kemudian ada cicil, hutangnya 80 juta. Hutang ini kan tidak akan berubah kalau harga emas naik. Tidak. Misalkan harga emasnya naik, ya hutangnya tetap 80 juta, bahkan berkurang karena kita cicil tiap bulan. Jadi mencicil emas itu bagus. Emas bisa dipakai untuk mengukur biaya di masa yang akan datang. Nyicil emas itu sama dengan kita bisa membeli masa depan. Masa depannya dibeli sekarang. Nah, ini yang saya bilang, emas jauh lebih besar manfaatnya daripada keuntungannya.